Bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk boleh belajar bersama-sama. Ya, anugerah Tuhan yang selalu kita rasakan setiap saat dalam hidup kita ini. Puji Tuhan. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 146. Kitab Mazmur 146. Ya, kita akan baca mulai ayat yang kelima. 146 ayat yang kelima. Oke. Saya akan baca. Berbahagialah orang yang mempunyai Tuhan Yakub sebagai penolong, yang harapannya hanya pada Yahweh Tuhannya. Satu persatu ayat ini kita akan bahas, kita akan renung. Kalau disebutkan Tuhan Yakub, ya, berarti ada Tuhan-Tuhan yang lain. Dan memang betul, di dunia ini ada banyak Tuhan. Saya baca ayat ini. Diberkatilah dia yang penolongnya adalah Tuhannya Yakub, yang harapannya ada pada Yahweh Tuhannya. PS, berbahagialah orang yang mengandalkan Yahweh Tuhannya dan mempunyai Tuhan Yakub sebagai penolongnya. Nah, saudara, ini menarik untuk kita pelajari. Mengapa dijelaskan dengan implisit Tuhan Yakub? Berarti ada Tuhan A, ada Tuhan B, ada Tuhan C, dan ada Tuhan-Tuhan yang lain dalam hidup ini. Memang ada begitu banyak Tuhan. Masing-masing kelompok manusia bisa menciptakan Tuhan sendiri sesuai dengan keinginannya. Mungkin saudara akan kaget mendengar kalimat ini. Masa ada orang bisa menciptakan Tuhan sendiri? Bisa. Kenapa tidak? Karena segala sesuatu yang kita tinggikan, segala sesuatu yang kita anggap punya kuasa, punya otoritas, maka sesuatu itu jadi Tuhan buat hidup kita. Nah, saudara pasti kaget mendengar ini. Tapi itu kenyataannya. Saudara, maka itu orang bisa buat, patung ini, patung itu, bentukan ini, bentukan itu, bisa. Kalau kita ingat dulu nenek moyang kita, nenek moyang manusia, ya, ada agama, ada kepercayaan, animisme dan dinamisme. Dan itu ada. Jadi kata animisme itu sesuatu, ada batu besar, ada pohon besar, ada gunung, ada sungai, ada sesuatu, bahkan kuburan-kuburan. Orang yang dianggap sakti jadi kuburan keramat. Nah, itu jadi Tuhan buat mereka. Saudara tahu Tuhan zaman modern itu HP. Betul enggak? Google bisa jadi Tuhan. Karena sekarang ini sudah menjadi kenyataan. Doa mendengar suara Tuhan itu jauh lebih sulit daripada kalau manusia ingin tahu sesuatu, ingin tanya sesuatu, tinggal klik Google, maka manusia dapat jawaban. Jadi Google bisa jadi Tuhan. Betul enggak? Aplikasi-aplikasi tertentu bisa jadi Tuhan. Kalau kita meninggikan, mengagungkan, mendewakan sesuatu itu. Nah, maka itu penting kita tahu bahwa Tuhan itu bisa dibuat. Maaf saya berkata ini, jangan kaget, tapi itu fakta. Saya ulangi, Tuhan itu bisa dibuat. Tuhan itu bisa kita buat. Jangan kaget. Maka itu firman ini jelas Tuhannya Yakub. Nah, itu beda. Kalau Tuhannya Yakub itu artinya firman yang Tuhan tuliskan kepada kita di dalam Alkitab, itulah Tuhannya Yakub. Saudara, ini penting. Nah, hanya Tuhan Yesus
satu-satunya pribadi yang pernah berkata, hanya ada 2 Tuhan di dunia ini, Yesus dan uang. Tolong catat, hanya ada 2 Tuhan di dunia ini, Yesus dan uang. Itu jelas firman Tuhan yang mengatakan seperti itu. Maka itu di zaman modern ini kelihatan sekali uang itu mamon, mamon itu Tuhan, dan uang itu adalah setan. Wih, ngeri sekali. Jadi jangan kaget kalau ada banyak Tuhan di dunia ini dan masing-masing kita bisa menciptakan Tuhan sendiri dengan kehebatan ide daya cipta manusia di otaknya. Wih, itu keren sekali. Maka itu kita harus hati-hati, kita harus menanyakan siapa Tuhan kita. Kalau Tuhan kita adalah Tuhannya Yakub, maka kita tidak akan salah. Walaupun Yakub itu artinya jelek, kita tahu kata Yakub artinya. Tapi Yahweh Tuhan sudah merubah nama Yakub menjadi Israel. Maka kita tahu Tuhannya Israel. Siapa masih ingat ketika Daud harus menghadapi Goliat? Saudara, ketika Daud menghadapi Goliat dengan kekuatan yang luar biasa yang Goliat miliki, secara fisik dia tinggi besar, melebihi manusia normal. Tingginya itu, lalu tombaknya, pedangnya, perisainya, Daud jadi kecil di hadapan Goliat. Maka itu Alkitab menulis Goliat sampai menundukkan badannya untuk bisa ngelihat ya Daud secara jelas. Nah, ketika Goliat menyumpai orang-orang Israel dengan nama dewa-dewa orang Filistin, ingat Daud berkata begini, "Hei, engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan lembing dan senjata-senjata itu. Tapi aku datang kepadamu demi nama Yahweh Tuhannya Israel yang kau hina itu." Dengan tegas Daud berkata, "Aku mendatangi engkau atas nama Yahweh Tuhan Israel yang kau hina itu." Daud maju cuma dengan ketapel. Tahu ketapel ya? Orang Jawa bilang pelintengan. Lalu pakai batu. Saudara, ini yang gak masuk akal. Maka itu Goliat tertawa terbahak-bahak. Sampai ada kalimat ini dari mulut Goliat. "Hei, lu kira gua anjing?" Karena Daud mendatangi Goliat pakai tongkat gembala. Yang dipakai biasanya untuk ngusir anjing. Maka itu gak salah kalau Goliat berkata, "Lu kira gua anjing sehingga lu datang membawa tongkat?" Oh, Goliat tertawa. Lalu inilah iman Daud. Oke, lebih baik kita baca ya. 1 Samuel 16. Kita tinggalkan dulu Mazmur 146. Kita lihat 1 Samuel pasal 16. Ini luar biasa, saudara. Ya. Maaf, saya tanya ini, yang ngikuti saya terganggu nggak dengan suara-suara di sini? Tolong jawab. Yang di Zoom, Instagram, Facebook, terganggu nggak? Ya, ada suara kita lagi santai di situ. Tidak, baik, terima kasih. Oke, nggak apa-apa, baik, terima kasih. Ya, 1 Samuel 16. Oh, 17. 1 Samuel 17. Kita lihat ayat yang ini yang kita harus ketahui baik-baik. Maaf. Pasal 17 1 Samuel mulai ayat 45. Mulai ayat 45. Terima kasih Emil, nggak terganggu. Oke. Aman dari Makassar. Oke, dari Manado bilang tidak terganggu. Puji Tuhan. Tidak terganggu ya. Baik, jelas ya Juri. Dari Nabire. Oke. Baik, puji Tuhan.
1 Samuel 17 mulai ayat 45. Oke, begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Catat, ini iman Daud yang hebat. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat. Daud berkata kepada orang Filistin itu, kamu datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan lembing. Akan tetapi aku datang kepadamu dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan barisan Israel yang kau tantang itu. BIS. Ya, terima kasih dari Timika, nggak terganggu ya. Baik, puji Tuhan. Tetapi Daud menjawab, engkau datang melawanku dengan pedang, tombak, dan lembing. Tetapi aku datang melawanmu dengan nama Yahweh yang Maha Kuasa, Tuhan tentara Israel yang kau hina itu. Ayat 46. Lanjut. Lihat ini. Ayat 46. Hari ini juga. Ini loh iman yang luar biasa tentang Tuhan Yakub. Jadi ada banyak Tuhan, jangan lupa. Tapi satu-satunya Tuhan yang bisa dipercaya dan pencipta alam semesta adalah Tuhannya Yakub. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku pelan-pelan. Kapan? Hari ini juga. Nah, saudara, hari ini, jawab pertanyaan saya. Waktu Daud ngomong ini kepada Goliat, perang sudah berlangsung atau belum? Ayo jawab. Belum. Belum perang. Tapi mengapa Daud berani berkata hari ini juga? Nah ini loh, Tuhannya Yakub itu ya ini. Luar biasa. Ada yang kirim dari FIYH. Makasih An. Hari ini Yahweh akan mengalahkan engkau. Dan aku akan membunuhmu. Serta memenggal kepalamu. Lagi sekali, belum. Perang belum ada. Tapi Daud sudah mempunyai iman yang hebat. Nah, imannya ada di kalimat terakhir. Ayat 47. Oke. Mengapa Daud berani maju melawan Goliat yang gak seimbang dengan dia? Oh. Belum, masih ayat 46. Belum pindah ya, masih ayat 46. Oke. Lihat kalimat terakhir ayat 46. Mengapa Daud berani maju melawan Goliat? Bahkan belum perang sudah berani berkata, hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau. Terima kasih diberi highlight biru. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Ini Tuhannya Yakub. Jadi saudara, kalau banyak kesulitan yang kita alami, lalu Tuhan Yakub ini menolong kita, itu bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan. Tapi supaya seluruh bumi tahu bahwa di hidup kita, di hidup keluarga kita, di hidup pelayanan kita, di hidup bisnis kita, ada Yahweh Tuhan, supaya seluruh bumi tahu. Ya, saya baca. Oh, ini masih ayat 46 ya. Sehingga ini FIYH, sehingga seluruh dunia akan tahu bahwa Yahweh berada di pihak Israel. Ayat, sehingga seluruh bumi mengetahui bahwa ada Tuhan bagi Israel. BIS, coba naik lagi Filipus, tapi belum kebaca. Ya, maka seluruh dunia akan tahu bahwa kami bangsa Israel mempunyai Tuhan yang kami sembah.
ini luar biasa saudara. Terima kasih Bapak. Maka itu dalam hidup saudara dan hidup saya harus selalu ngecek siapa Tuhan yang kita percayai, siapa yang Tuhan kita tinggikan. Sebab tanpa kita sadari, uang bisa menjadi Tuhan di hidup kita. Ketika kita terjepit, ketika kita kepepet, ketika kita terdesak, nggak punya apa-apa, dari situ akan terbukti apakah Tuhan kita tetap Tuhannya Yakub, Tuhannya Israel, yaitu Yesus Kristus Tuhan, atau ada yang lain. Maka itu maafkan saya bagi beberapa saudara yang masih belum bisa terima statement-statement saya, yang sering berkata gini, saudara, sering-seringlah nggak punya uang. Ingat saya sering berkata itu karena saya sering alami. Kenapa saya berkata sering-seringlah nggak punya uang? Supaya terbukti yang jadi Tuhan di hidup kita ini siapa. Jangan marah loh saudara. Maka itu sesekali yang sudah kebiasaan punya uang banyak, sesekali habiskanlah uang itu sesekali. Nah, ketika uang saudara habis, jujur bagaimana sikap hati saudara? Itu penting sekali untuk kita ketahui. Karena ketika uang kita habis, artinya hari itu gak ada uang sama sekali. Disitulah sebetulnya akan teruji di hati ini siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Masih ingat saya sering ngajak saudara nyanyi, ya, satu-satunya bukti kalau Tuhan kita tetap uang. Itu nyanyi lagu ini loh. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Masih ingat itu? Nah, semua saudara nyanyi lagu itu akan punya arti. Saya ulangi, ini anak saya buku, ya. Tahu, bukan cuma jarang, sering ya. Saudara perhatikan. Ketika kita tidak punya uang, apakah kita tetap bisa bersuka cita? Dan hanya Tuhan satu-satunya andalan kita. Nah, ini alasan saya sering berkata, maka itu bagi yang masih belum bisa terima, jangan memaksa diri, tapi renungkan. Karena satu-satunya bukti bahwa Tuhan kita tetap Tuhannya Yakub, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yaitu ketika saudara sedang tidak punya uang. Catat itu. Jadi yang uangnya masih banyak atau yang uangnya sedang banyak, maaf, jangan nyebut Tuhan, jangan tersinggung loh. Artinya begini loh, berharap Tuhan itu ketika kita nggak punya apa-apa. Daud nggak punya apa-apa. Pengalaman perang juga tidak pernah. Senjata-senjata juga tidak lengkap. Cuma ketapel dan tongkat gembala melawan raksasa yang sudah latihan perang sejak kecil. Maka itu ditulis 40 hari. Goliat mengejek, membuli, merendahkan Saul dengan tentaranya. Gak ada yang berani maju. Tiba-tiba Daud muncul, anak kecil, dengan tongkat, gembala, dan ketapel. Aneh, perang model apa itu? Nah, sudah kita baca 2 ayat tadi. 1 Samuel 17 ayat 45 dan ayat 46. Itu loh maksudnya saudara. Ya, jadi jangan takut. Kalau saudara uang saudara habis, jangan takut. Ada Tuhannya Yakub yang bisa jadi andalan kita. Saya harap konsep ini menjadi kekuatan buat kita di akhir zaman ini, di dalam kehidupan kita yang hari-hari ini makin berat keadaan. Maaf,
Kalau ada di antara kita pernah keluarga kita ada yang dinyatakan positif COVID. Dan ternyata obat-obat sudah tidak ada harapan. Alat-alat untuk bernapas, ventilator semuanya nggak ada harapan. Saudara, bukankah kita cuma bisa berharap kepada Tuhan? Karena dokter sudah nggak bisa apa-apa. Obat-obat nggak bisa apa-apa. Yang mahal sekalipun. Saya kaget juga loh. Ada obat COVID apa ya, saya lupa namanya itu. Sampai puluhan juta. Obat COVID. Ketika orang berebut tabung oksigen, ketika orang berebut ventilator, saya sedih di situ. Maka tidak ada harapan lain. Hanya Tuhannya Yakub yang kita bisa andalkan dalam hidup ini. Mari kita kembali ke Mazmur 146 ayat 5. Ada satu kata kunci di ayat itu. Makasihan menayangkan ini. Mazmur 146 ayat 5. Ada satu kata kunci di ayat ini yang harus jadi perhatian kita secara khusus. Oke. Yang harapannya. Nah, ini loh kata kuncinya. Yang harapannya. Oke, ada komen dari Nabire, dari Mas Paijo. Slingshot yang dipakai Daud melawan Goliat adalah perangkat perang paling murah di zamannya. Betul, paling murah. Tapi ini luar biasa. Nah, jadi kembali ke Mazmur 156 ayat 5. Kata kunci adalah harapannya. Oke, ini dari Jambi ada komen. Kalau sudah biasa nggak punya uang dan menjadi gaya hidup, kita berharap pada Papa Surgawi. Dan akan jadi kebiasaan berbagi sampai habis. Hari esok sudah punya kesusahannya sendiri. Amin. Jadi kalau sering nggak punya uang itu sudah jadi gaya hidup, maka semuanya itu hanya Tuhan jadi harapan kita. Betul ya Pak Ronald dari Balikpapan? Harapan kita hanya Papa di surga. Maka itu saya baca lengkap ayat 5 Mazmur 146. Berbahagialah orang yang mempunyai Tuhan Yakub sebagai penolong, yang harapannya hanya ada pada Yahweh Tuhannya. Ini dia. Oh, ada yang komen di Instagram. Wow, luar biasa. Hampir tidak ada orang yang bisa melakukan. Ya, yang hampir itu salah satunya saya, Pak Artono. Dan itu sering sekali. Banyak orang sudah tahu itu kebiasaan saya. Saya nggak pernah takut. Ini hebat sekali. Nah, ini mumpung saya lagi di Amerika, ini cuma kesaksian. 3 tahun yang lalu, saudara. Persis ketika saya diundang ke retreat gereja ini, yang sekarang saya sedang retreat. Besok di sini sekarang masih hari Sabtu malam. Nah, besok Minggu ya itu sesi 5, itu sesi terakhir. Nah, 3 tahun lalu 2018 ketika pertama kali diundang ke sini, sama kali ini saya datang dengan 4 anak saya, jadi kami berlima. Nah, yang tahun 2018 kami datang berempat, tapi istri saya ikut yang 2-3 tahun yang lalu. Nah, saya beli tiket domestik ya, domestik. Udah, saudara. Oh, Binuko, apa kabar ini? Senang sekali. Tadi siang Bapak telepon Andios, ya, masih ingat ya? Oke, komen dari Bapak Binuko. Sepakat Bapak. Semakin kita tidak punya apa-apa, semakin kita menyadari pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Oke ya? Nah, kami berangkat, saya lupa waktu itu dari Philadelphia atau dari mana, saya lupa. Kami berempat, ya, sudah dapat tiket semuanya. Ketika kami transit, ternyata salah satu anak saya tiketnya salah. Lah itu kan aneh. Kami berempat beli di saat yang sama, di tempat yang sama. Kami 3 tiketnya benar. Ternyata yang satu anak saya ini
bisa ditulis tanggal yang sama, bulan yang sama, hari itu, tapi untuk tahun depan, tahun 2019. Wah, bingung. Nah, tiket itu memang tiket murah. Harganya nggak sampai $100. Terus saya tanya, ya udahlah, sudah salah ya sudah. Nah, yang lain ribut, ya nggak bisa dong. Ini kita harus protes pada yang belikan. Sudah, nggak usah protes. Toh yang beli orang yang sama, 3 tiket benar kok, cuma ini 1 salah. Bisa aja terjadi kesalahan. Nah, saya itu masih rileks di depan counter check-in itu. Oke, ya udah biar angus saja. Kalau gitu saya beli barulah untuk yang satu ini. Aduh, sangat maaf. Sudah mendadak, ini full. Oh ya? Nah, jaraknya dekat, saudara, dari tempat transit itu ke kota Detroit ini. Terbang hanya kurang lebih satu jam. Enggak jauh. Saya itu masih rileks. Oke lah, kalau memang ekonomi enggak ada, masih ada enggak bisnis kelas? Saya senang ketika dengar oh masih ada Pak, tinggal 1 seat Pak, tak cepat dibeli. Oke, saya bayar. Saudara, begitu saya tanya harganya berapa, semua kami berempat syok. Saudara dengar, $1.000. Berarti itu kalau dirupiahkan hampir 15 juta. Dari tiket yang gak sampai $100. Saya juga panik. Artinya, terus bagaimana? Terus saya tanya, ini untuk menghibur diri, ada gak flight berikut? Saya bilang pada anak saya, gak apa-apa ya kalau kamu naik penerbangan yang berikut. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Nanti kami jemput. Jawaban, maaf Pak, ini flight terakhir untuk hari ini ke Detroit. Lalu, wajah kami semuanya berubah. Saudara, Roh Kudus luar biasa. Terus saya bilang, tolong, saya suruh anak saya satu, cek ATM Papa, cukup enggak untuk beli tiket $1.000 yang dari harga enggak sampai $100. Lari. Saya sambil berdoa, Tuhan jangan sampai ini diambil orang. Terus saya bilang pada petugas counternya, tolong ya dikip dulu, disimpan dulu, saya akan bayar. Nah, saya lihat petugas counter juga cukup baik. Ya, lihat kami semuanya berempat pada tola-tola, bingung sendiri. Bagaimana ini? Enggak lama anak saya balik. Jawabannya betul. Ada Pak, tapi wajahnya wajah enggak terima. Ngerti enggak maksudnya saudara? Ada. Tapi dia bilang sayang dong, $1.000 hanya untuk terbang 1 jam. Saudara, saya cuma cerita ya, itu cara hidup saya. Saya tuh gak pernah cinta uang. Anak saya ini yang gak terima. Pak, $1.000, lebih baik saya nginep dulu di kota ini, besok saya berangkat lagi. Kan $1.000. Enggak, Papa ingin kamu sama-sama, kita berangkat. Udah nggak pakai ABC, ATM saya kasih, kartu ATM saya kasih, digesek keluar tiket $1.000. Itu 3 tahun yang lalu. Saya kecewa? Tidak. Salah seorang anak saya bilang, Papa mesti telepon dong. Kenapa dia kok nggak teliti ngasih tahun? Sudah rileks saja, nggak usah panik. Jadi yang satu rupanya salah ngetikkan 2018. Ternyata ditik 2019. Tanggalnya sama, bulannya sama, tahunnya. Lagi sekali saya tidak pernah panik dengan uang. Maka itu harus bisa menang atas uang. Ini yang luar biasa. Oke, ada komen. Terima kasih Bapak. Firman ini sangat menguatkan. Kita butuh uang, tapi kita tidak bisa menggantungkan pengharapan kita pada uang. Betul. Uang tidak dapat memberikan rasa aman dan rasa damai sejahtera. Betul. Uang tidak bisa memberikan kesembuhan, keberuntungan yang mutlak hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Iya, komen dari Palu. Luar biasa responnya Papi. Benar, tetap rileks. Sebab
Saya tidak cinta uang. 1.000 US dollar sekitar 15 jutaan. Tiket kelas bisnis. Hanya jarak terbang kurang lebih 1 jam. Oke, ini anak saya dari Makassar. Uang cukup sampai di dompet. Jangan masuk di hati. Betul. Nah, ada komen dari Samarinda. Kalau orangnya pelit, ya nggak jadi berangkat. Saudara, luar biasa Tuhan mendidik saya dengan uang. Maka itu harapan saya cuma kepada Tuhan. Nggak apa-apa. Tuhan luar biasa. Lanjut, Mazmur 146 ayat 6 sekarang. Ada apa itu? Ayat 6. Ya. Kalau saudara ingin tahu kisahnya, nanti saya beri telepon anak saya yang ngurusin itu. Ya. Ayat 6. Nah, siapa Tuhannya Yakub itu? Ini penting untuk kita ketahui. Terima kasih Bapak. Tuhan bisa memampukan kita memberi lebih banyak ketika kita merasa tidak semakmur hidup yang lama. Betul. Oke, woi anak saya dari Manado. Thank you Ivan. Make sure that money work for you, not the other way. Betul. Yakinkan diri saudara. Uang harus bekerja untuk kita. Kita tidak boleh bekerja untuk uang. Betul sekali. Dan itu yang saya pakai. Lihat ayat 6. Mazmur 146. Dia yang menjadikan langit dan bumi. Tuhannya Yakub itu yang menjadikan langit dan bumi. Laut dan segala isinya. Ini penegasan. Tuhannya Yakub adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kenapa sih harus ditegaskan dengan kalimat ini? Masalahnya saudara, maafkan saya, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menghina agama lain, tidak, tapi ini fakta. Kalau kita, dengar ya, kalau kita kenal seseorang yang bisa buat ini, bisa buat itu. Ya, kalau kita kenal seseorang. Nah, dan suatu hari kita membutuhkan buatan orang itu. Sangat butuh, sangat butuh. Wih, pokoknya harus ada barang itu, buatan orang itu. Tapi nggak dapat. Tiba-tiba nggak tahu bagaimana pembuatnya, penciptanya barang yang kita sedang cari itu ketemu kita. Oke, saya tanya, kalau kita bertemu langsung dengan pembuat barang yang kita cari, tolong jawab pertanyaan ini. Masih perlukah kita cari buatannya setelah kita ketemu pembuatnya? Dia yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Tuhannya Yakub itu yang menjadikan langit dan bumi, laut dan semua yang ada di dalamnya. TL, yang telah menjadikan langit dan bumi, itulah Tuhannya Yakub. BS, Tuhannya Yakub itulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jawabannya tidak, betul, tidak. Ini yang kita harus tahu. Betul, dari Manokwari, contoh nyata yang jadinya saya belajar juga. Tidak cinta uang tapi selalu percaya Tuhan pasti akan memberkati. FIYH, oke? Oh ya, mana An? FIYH An? Ini firman yang selalu saya ingat dari papi berapa tahun lalu. Uang bukan tujuan hidup dan saya sangat diberkati. Apalagi beri barang-barang mahal. Betul. Makanya ingat jangan taruh uang di kantong. Karena tidak dekat dengan hati, taruhnya di dompet. Simpan di tas. Jadi tidak melekat. Oke. FIYH. Siapa Tuhannya Yakub? Yaitu Tuhan yang menjadikan bumi dan langit maupun laut dan segala isi, segala sesuatu di dalamnya. Nah ini loh saudara, maafkan saya. Bukan untuk merendahkan, menghina agama apapun. Ketika tadi di kalimat-kalimat pertama awal-awal kita belajar. Ada orang menyembah batu. Ada orang menyembah sungai.
Ada orang menyembah pohon besar, itu aliran animisme. Ada orang menyembah gunung karena dijadikan Tuhan di hidup mereka. Nah, pertanyaannya, kalau kita sudah kenal siapa pencipta sungai, siapa pencipta pohon, siapa pencipta batu, siapa pencipta gunung, dan lain-lain yang ditinggikan oleh manusia, kan gak mungkin kita menyembah ciptaannya. Karena ada penciptanya. Bahkan penciptanya memperkenalkan diri sebagai ayah, sebagai papa buat kita semua. Ini hebatnya ayat 6. Tuhannya Yakub itu yang membuat, wih hebat, segala sesuatu, langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ya sudah, kalau kita sudah ketemu pencipta segala sesuatu, ya jangan cari ciptaannya. Kembalian ke ayat 6. Siapa tuannya Yakub itu? Luar biasa. Ya, dialah tuannya Yakub itu yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Enggak cuma itu, garis bawahi kalimat berikut, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Oh, terima kasih tuannya Yakub yang jadi papa buat kita semua, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan-Tuhan yang lain, kalau umatnya lupa menyembah, marah mereka. Tuhan-Tuhan yang lain, kalau umatnya lupa memberi sesaji atau persembahan, ada kutuk, nanti celaka, penuh ketakutan. Nah, itu bedanya. Ada kesaksian dari anak saya ini. Makasih Amos Eka. Saya pernah divonis keliru, terkena stroke berdasarkan CT scan. Meski berdasar MRI tidak ada, ya. Tapi saat itu saya baru paham bahwa uang tidak ada artinya kalau hidup hilang. Hari itu saya paham ayat ini. Oke, ada yang komen, saya nggak tahu Sobat True Hero. Salah satu yang paling ditakuti semua manusia adalah nggak punya uang, takut miskin, hormat. Betul, maka itu belajarlah kita untuk tidak takut waktu nggak punya uang, karena ada Tuhan Yakub andalan kita. Jadi uang bukan segala-galanya, Tuhan segala-galanya. Oke, ada yang komen dari Siantar. Tuhan Yakub pencipta segala langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Puji Tuhan untuk hal ini. Setia ya, jangan lupa. Oke, ayat 7. Ayoan Mazmur 146 ayat 7. Terima kasih Tuhan. Ayat 7. Yang menegakkan keadilan, yang mendirikan keadilan, yang melaksanakan keadilan, yang membela hak orang-orang yang tertindas. Serius, itu Tuhannya Yakub yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Tuhannya Yakub itu yang memberi roti, memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Tuhannya Yakub itu adalah Yahweh yang membebaskan orang-orang yang terkurung. Terima kasih, makasih Frans kamu hadir. Itu Tuhannya Yakub membela, ya, AYT, yang melaksanakan keadilan bagi yang tertindas, yang memberi makanan kepada yang lapar. Yahweh membebaskan para tahanan. BIS, ia membela hak orang-orang yang tertindas. Terima kasih Bapak. Dan memberi makan kepada orang yang lapar. Yahweh membebaskan para tahanan. Betul. Itu Tuhan kita. Maka itu gak usah takut. Lanjut ayat 8. Ya, ayat 8. Oh, FAJ dulu. Terima kasih An. FAJ. Ayat 7. Oh, udah keluar. Oke lah, nanti aja ya. Ayat 8. Tuhan, ini ayat 7 ya. Yang memberi keadilan kepada orang yang miskin dan yang tertindas.
dan memberi makanan kepada orang yang lapar. Ia membebaskan para tawanan. Nah, ini Tuhannya Yakub yang kita nggak perlu khawatir dan takut atas hidup ini. Ayat 8. Tuhannya Yakub itu membuka mata orang-orang buta. Yahweh-nya Yakub itu menegakkan orang-orang yang tertunduk, orang-orang yang tertekan hidupnya sampai bongkok, orang-orang yang tersiksa. Itu Tuhannya Yakub. Nah, Yahweh Tuhannya Yakub itu mengasihi orang-orang benar. Terima kasih Bapa, karena kami dimiliki oleh satu pribadi, pencipta alam semesta yang begitu hebat. Terima kasih, sehingga kami tidak perlu menyembah ciptaannya. Bahkan uang pun tidak perlu kami jadikan Tuhan. Cukup Yesus itu Tuhan. PS. Dan membuat orang buta dapat melihat. Ia menegakkan orang yang jatuh dan mengasihi orang yang jujur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anak saya dari Nabi Regurga komen, makasih Papa telah mengajarkan yang tidak ada orang lain ajarkan. Puji Tuhan nak, kalau kamu menemukan kebenaran ini. Dan membukakan mata orang buta. Ia mengangkat beban dari punggung orang yang terbungkuk-bungkuk. Lihat itu FYA. Saya ulangi. Dan membukakan mata orang buta. Ia mengangkat beban dari punggung orang yang terbungkuk-bungkuk oleh beban yang berat. Karena Yahweh mengasihi orang benar. Puji Tuhan. Tuhannya Yakub untuk selama-lamanya hebat. Amin. Itu Tuhannya Yakub. Terima kasih. Ayat 9. Oh, FYA sudahan tadi? Oh ya, ayat 9. Terima kasih Bapak. Inilah kehebatan firman Tuhan. Nah, Tuhannya Yakub itu menjaga orang-orang asing. Ini keren sekali, saudara. Orang-orang asing itu orang nggak percaya Tuhan. Orang-orang yang merantau dari desa ke kota, ke tempat kita tinggal. Yahweh-nya Yakub itu menjaga orang-orang asing. Yahweh-nya Yakub itu menjaga anak yatim. Yahweh-nya Yakub itu memelihara, menjaga para janda. Ditegakkannya kembali. Tapi jalannya orang fasik, orang jahat, orang gak jujur, dibengkokkannya. Ayat. Yahweh-nya Yakub itu melindungi orang-orang yang tinggal sementara. Dia memulihkan anak-anak yatim dan janda. Tetapi jalan orang fasik dia bengkokkan. BS. Ia melindungi orang-orang asing. Ia menolong para janda dan yatim piatu. Tetapi menggagalkan rencana orang jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Yahweh Yakub berarti di dunia ini ada Tuhan-Tuhan yang lain. Betul. Enggak cuma satu Tuhan. Ada komen lagi. Seumpama kita memiliki kesadaran uang bukan segala-galanya, maka bumi akan dipenuhi seluruh kemuliaan Yahweh Tuhan. Amin. Betul sekali. Terlalu banyak kami mengalami pertolongan Tuhan Yahweh. Tuhannya Yakub. Haleluya. Benar Bapak, Tuhannya Yakub itu hebat. FYH. Tuhannya Yakub itu melindungi kaum pendatang dan memelihara anak-anak yatim serta para janda. Tetapi ia mengacau balaukan rencana-rencana orang jahat. Hebat sekali Tuhannya Yakub itu yang seperti itu. Ayat 10. Ayat terakhir untuk Mazmur 146. Siapa lagi Tuhannya Yakub? Tuhannya Yakub itu raja untuk selama-lamanya. Tuhannya Yakub itu adalah Tuhan Yasion, turun-temurun. Haleluya. Terjemahan yang lain. Tuhannya Yakub itu memerintah untuk selama-lamanya. Tuhanmu, hai Sion, bagi segala generasi. Haleluya. PS. Yahweh-nya Yakub itu raja untuk selama-lamanya. Hai Sion. Sion itu adalah gereja, adalah kita. Tuhanmu berkuasa selama segala abad. Pujilah Yahweh. FIA. Yahweh-nya Yakub itu akan memerintah untuk selama-lamanya. Hai Yerusalem, Tuhanmu adalah raja bagi setiap angkatan. Haleluya. Pujilah Yahweh.
Saudara bayangkan, kurang apa lagi kalau kita dimiliki oleh seorang Tuhan, satu pribadi yang sehebat ini. Mau takut apa lagi dalam hidup kita? Oh, hebat. Ya, saya baca. Izin tanya, koden ada yang tanya. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Siapa nenek moyang dimaksud? Apa yang dimaksud gunung itu? Siapa yang mereka sembah? Oke. Nah, ini kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, ternyata perempuan Samaria ini beragama. Nah, orang Samaria dan Israel itu terpisah ketika zaman matinya Salomo, maka kerajaan Israel pecah jadi dua. Raja Yerobeam dan Rehabiam. Maka terpecahlah kerajaan Israel dan kerajaan Samaria. Nah, ternyata orang-orang Samaria itu percaya kepada dewa-dewi Tuhan di gunung Samaria. Tapi orang Israel tahu Tuhan yang ada di gunung Moria, di Yerusalem, bait suci. Itu maksudnya Pak Joko. Jadi Tuhannya Yakub itu tidak ada di gunung ini, nggak ada di gunung itu. Nah, kalau pertanyaan ini saya jawab pakai masa sekarang perjanjian baru, maka begini pertanyaannya. Loh, yang benar itu ibadah di gereja Katolik atau gereja Protestan atau gereja GKI atau Betel atau Pantekosta atau Advent? Nah, itu pertanyaan yang membuat kacau. Tuhannya Yakub tidak ada di gunung A, di gunung B. Tuhannya Yakub tidak ada di gereja A, gereja B. Tidak. Tuhannya Yakub itu bertakhta di alam semesta. Tidak boleh dikotakin oleh satu denominasi atau tembok gereja. Tidak bisa. Terlalu besar. Maka itu saya mau bacakan di atas pertanyaan ini. Yesaya 66 mulai ayat 1. Maka itu saudara terlalu picik. Maaf, terlalu picik. Kalau kita sibuk mencari Tuhan karena doktrin gereja. Yang benar itu reform. Yang benar itu Katolik. Yang benar itu Advent. Yang benar itu Baptis. Yang benar itu enggak. Papa kita tidak bisa dibelenggu oleh satu denominasi, satu doktrin. Tidak. Yesaya 66 mulai ayat 1. Woi, anak saya dari Nabi Gurga, nothing in this world will satisfy. Betul, enggak ada suatu apapun di dunia bisa memuaskan kita. Tidak ada. Yesaya 66 ayat 1. Ini loh Pak Joko jawabannya. Tuhannya Yakub itu sehebat ini. Luar biasa. Ya, itu Tuhannya Yakub. Maka itu kita harus sadar. Ya, untuk kita tidak boleh kalah. Sebentar ya. Beginilah firman Yahweh. Yahwehnya Yakub lagi. Ya, begini firman Yahweh. Yahwehnya Yakub yang luar biasa itu. Siapa dia? Sebentar ya. Langit adalah takhtaku. Wih, keren. Ya, langit adalah takhtaku. Terus apalagi dikatakan di situ? Bumi adalah tumpuan kakiku. Nah, itu Tuhannya Yakub. Ya, bentar ya. Nah, kalau langit adalah takhtanya Tuhan, lalu bumi tumpuan kakinya, saudara bisa bayangkan Tuhan kita segede apa, sehebat apa, semaha kuasa apa. Betul ya? Maka itu kita harus sadar, nggak mungkin Tuhan akan kita kotakin, Tuhan kita cemplungkan di sebuah kotak.
yang namanya doktrin gereja, maaf yang namanya organisasi, maaf. Saudara, Tuhan kita tidak seperti itu. Tapi dahsyat, besar, luar biasa. Lalu dia ngomong begini. Perhatikan ya Pak Joko. Rumah apakah? Denominasi apa? Gunung apa? Gereja apa? Yang akan kamu dirikan bagiku? Dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Ini tuanya Yakub ayat 2. Bukankah tanganku yang membuat semuanya ini? Sehingga semuanya ini terjadi. Demikianlah firman Yahweh, Yahwehnya Yakub. Tetapi kepada orang inilah aku memandang. Terima kasih Bapak. Kepada orang yang tertindas dan patah semangatnya. Dan yang gentar kepada firmanku. Coba lihat ayat 2 ini dari mulai ayat 1 dari berapa terjemahan. Ya betul, dari Palu ada komen betul. Tuannya Yakub tidak boleh dikotak-kotakan seperti gereja A, B, C dan sebagainya, betul. Dari Lawang, tuannya Yakub tidak terbatas akan waktu, ruang, Mahadir, Maha Kuasa ajaib, betul. Ia peduli. Ayat, beginilah perkataan Yahweh. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu bangun untukku? Dan tempat apakah yang akan menjadi tempat peristirahatanku? BIS, Yahweh berkata, langit adalah takhtaku dan bumi tumpuan kakiku. Jadi rumah macam apakah hendak kau bangun untukku? Dan tempat apakah hendak kau jadikan kediamanku? Oh, Gunawan, puji Tuhan bisa gabung. Kau lagi di Amerika nih, gue lagi retreat di daerah Michigan. Nah, maka itu selama pandemik ini, maaf, gedung-gedung gereja yang megah nggak bisa dipakai. Berapa banyak gereja-gereja yang sudah terlanjur punya gedung-gedung besar, sekarang sangat berat untuk maintenance, untuk merawat gedung itu, saudara. Sangat berat. Maka itu jangan sibuk mencari gereja ini, gereja itu. Enggak ada gunanya. Saudara, karena apa? Karena Papa kita itu luar biasa. Hebat sekali. Ayat 2-an. Berapa terjemahan? Masih Yesaya 66 ya, ayat 2. Ayat, tangankulah yang membuat semua ini, sehingga semuanya ini ada. Tangannya yang buat. Maka itu jangan lupa, agama-agama apa saja menciptakan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu ternyata made in manusia. Maka itu jadi ribet sedunia seperti ini. Karena masing-masing kita bisa membuat Tuhan sendiri. Tergantung saudara mau buat Tuhan model apa. Dan hampir 100% manusia membuat uang jadi Tuhan mereka. Uang, dan itu sudah terbukti. Ini luar biasa. Tangankulah yang membuat semua ini, sehingga semuanya ini ada. Firman Yahweh. Akan tetapi kepada orang inilah aku memandang, yaitu kepada orang yang tertindas, orang yang menyesal dalam roh, dan yang gemetar terhadap firmanku. Puji Tuhan. BIS, alam semesta adalah buatan tanganku. Nah, ini tuannya Yakub. Alam semesta adalah buatan tanganku. Maka semua itu dijadikan. Tetapi kesukaanku ialah orang yang rendah hati, yang menyesali dosa-dosanya, dan yang takut dan taat kepadaku. Terima kasih Tuhan. Itu Tuhannya Yakub dalam hidup ini.
Maka itu jangan cari yang lain. Oh, dari Cirebon ada tambahan. Hakim-Hakim 17 ayat 4 sampai 6. Membuat sesembahannya sendiri untuk disembah. Itulah manusia. Ya, Hakim-Hakim 17 nanti saudara baca ayat 4. Oh, Aan buka. Makasih Aan kalau mau buka Hakim-Hakim. Ada komen lagi dari Zoom. Terima kasih Pak. Sangat diberkati. Tidak boleh merasa gereja kita lebih hebat. Betul. Tapi harus jadi berkat. Puji Tuhan. Ya, izin live dulu. Ini Ibu Gembala, silakan. Selamat melayani, Dorma. Tetapi secara dengan kebalikan, Hakim-Hakim 17 ayat 4 sampai 6. Hakim-Hakim 17 ayat 4 sampai 6. Oke. Terima kasih Tuhan. Oh, ini ada komen ini. Kayak orang Betawi. Lu pikir kucing mau dikandangkan? Bapaknya luar biasa. Kucing itu gak bisa dikandangkan, anjing bisa. Oke ya, ayat 4. Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu, dari uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil, dibuatnya efod itu baju imam, ya terafim, ditabiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, tetapi orang berbuat apa yang benar menurut pemandangannya sendiri. Terima kasih dari Cirebon kirim ayat ini, Hakim-Hakim 17 ayat 4 dan 6. Inilah fakta bahwa manusia itu paling pintar membuat Tuhan buat dirinya sendiri. Keren gak saudara? Itulah manusia. Maka itu kita harus periksa siapa yang jadi Tuhan di hidup kita. Bisa gak anak jadi Tuhan? Bisa. Karena anak yang diidolakan. Karena anak ini hebat, punya fasilitas macam-macam. Anak itu bisa jadi Tuhan. Nah, maka itu kita periksa dalam hidup kita. Siapa yang jadi Tuhan kita selama ini? Harus Tuhannya Yakub. Jadi mulailah sadar bahwa Tuhan itu bisa dibuat. Kaget bukan? Yang tidak bisa dibuat cuma Tuhannya Yakub. Yang kita pelajari saat ini dari Mazmur 146 ayat 6 sampai 10. Puji Tuhan kalau Tuhannya Yakub menjadikan kita anak-anaknya. Terima kasih Bapa untuk itu. Maka itu mulai hari ini saudara, sudah jangan noleh ke kiri ke kanan. Fokus kepada Tuhannya Yakub, Yesus Kristus Tuhan kita yang segala-galanya ada. Oh betul, ini anak saya orang hebat dari Kediri. Kadang manusia bisa menjadikan dirinya sendiri. Itu Tuhan. Setuju nak? Terima kasih kamu mengingatkan. Papa hampir lupa. Serius. Jadi ada manusia-manusia tertentu menjadikan dirinya itu Tuhan. Karena memang dia hebat, dia jenius, dia bisa buat apa saja. Terserah. Maka itu hari ini kita tahu Tuhan itu bisa dibuat. Kalau kita mau iseng, ayo masing-masing kita selesai ibadah ini buat Tuhan sendiri-sendiri. Terserah. Saudara mau jadikan apa? Mau jadikan Tuhan itu dari apa? Tapi puji Tuhan, ada Tuhannya Yakub yang membuat segala sesuatu, langit, bumi, laut dan segala isinya. Terima kasih Bapa. Dan Tuhannya Yakub itu tidak perlu punya kandang, tidak perlu punya rumah. Maaf loh saudara, hampir semua agama di dunia Tuhan mereka pesan untuk dibuatkan rumah-rumahan. Maka itu masing-masing berlomba buat yang indah-indah dari emas macam-macam. Tapi ada yang rumahnya gede sekali, tapi jauhnya minta ampun dari Indonesia. Ngerti yang saya maksud? Nah,
Tapi Tuhan kita enggak begitu. Ada komen dari Lawang, aku bersyukur aku punya Tuhan yang selalu beri kesempatan untuk melihat harapan yang membuat saya harus tetap semangat dan berserah pada pertolongannya. Hebat Tuhannya Yakub, betul saudara. Maka itu mulai hari ini jangan cari Tuhan yang lain. Haleluya. Oh, ada komen dari Salatiga di Zoom. Masalah hidup bisa jadi Tuhan. Betul. Kalau kita fokus ke situ. Ini dari Denpasar ada tertawa. Rumah-rumahan. Memang. Lihat. Hampir semua agama Tuhannya dibuatkan rumah-rumahan. Bisa di depan rumah, di samping rumah, di belakang rumah. Terserah mau diletakkan di mana. Rumah-rumahan Tuhan mereka masing-masing. Tapi Tuhan kita hebat sekali. Oh, ada komen dari Makassar. Ada yang jadikan virus corona sebagai Tuhan mereka di salah satu negara. Sampai dibuat patungnya. Woi, puji Tuhan. Ya, karena mereka mikir kalau corona disembah, maka coronanya jadi baik hati. Apalagi kalau dikasih sesembahan persembahan. Wah, itu betul. Ada yang tanya dari Jogja. Enggak berani buat Tuhan yang lain selain Tuhannya Yakub. Betul. Tuhan yang lain enggak menjamin keselamatan. Haleluya. Oke, Roy, fokus sama Tuhan Yesus, bukan pada diri sendiri. Puji Tuhan. Jadi kita sadar ya, ada Tuhannya Yakub yang memiliki kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu yang di Indonesia, ya, yang di Amerika selamat malam. Oke, shalom semuanya. Selamat menjadi pelaku firman sambil terus rajin menanyakan siapa Tuhan kita. Tuhan memberkati.